Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Xin Nian Jin Fu, Xin Nian Mong En. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya tahun baru Chinese New Year ini adalah tahun yang istimewa, di mana kita bisa lebih merenungkan kebaikan Tuhan ya di rumah masing-masing. Ya, tidak ada kerumunan, tidak ada keramaian, tapi kita tetap bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Sekali lagi, Gong Xi Fa Cai, Hong Pao Nalai ya. Terima kasih saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dan semua pelayan Tuhan dimanapun Anda berada. Waktu berjalan sangat cepat. Minggu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah online GBI Rock Fluid jam 10 pagi tanggal 14 Februari ya. Kebetulan bertepatan dengan Valentine's Day. Saudara, jam 10 pagi di channel YouTube GBI Rock Fluid, jangan lupa nanti kita akan bagikan link yang dipakai untuk ibadah online ini ya. Saudara usahakan bisa ikutin semua ibadah mulai dari awal sampai akhir. Kita ada perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah. Nanti ada perjamuan kudus. Minggu ini sangat spesial karena kita dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin, gembala senior kita ya. Saudara akan diberkati dengan tema khusus untuk Imlek ya. Untuk spring ini ya. Imlek juga merayakan awal daripada spring ya, Chuntian ya. Saudara, kita sudah melewati musim dingin, winter, dengan penuh kesulitan dan masalah dan persoalan begitu banyak. Tapi spring adalah sukacita ya. Mari kita menikmati semua sukacita di musim spring ini ya. Tema khusus yang akan Pak Arifin sampaikan adalah The Power of Closeness. The Power of Closeness ya. Semua kita akan diberkati dengan message yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu jam 10 ya, GBI Rock Fluid di YouTube channel seperti kita biasa sudah lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Gong Xi Fa Cai, Nian Nian Yui, Senti Jian Kang. Terutama Senti Jian Kang saat ini adalah Senti Jian Kang yang terpenting, kesehatan yang terpenting. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu. Haleluya. Amin. Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati.
Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity, itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya. Dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss, saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah saudara suatu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom saudara-saudara GBI Rock Fluid. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Hari ini kita satukan hati kita kepada Tuhan. Tuhan itu setia, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Jesus.
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku selamanya. Tuhan kekuasaanmu, Allah kekuasaanmu mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan, mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nyatakan kasih-Mu melalui pujian. Haleluya. I love you Lord, how your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire.
Shalom. Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Oke, saya minta kalian mendengarkan khotbah yang tadi pagi. Tandem itu, Pak Roni dan Ibu Nancy. Nanti jam 5 sore akan ditayangkan. Judulnya Tegar di Masa Sukar, dan Anda akan dapat mengalami banyak pengajaran yang luar biasa di sana. Hari ini saya akan menyampaikan satu message berjudul The Power of Closeness. Kuasa dari kedekatan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di dalam Kejadian pasal 45. Berapa banyak saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya akan jadi sahabat raja. Mau jadi sahabat sang raja? Cintailah kesucian hati dan perkataan tutur kata yang baik. Oke? Nah, kita melihat di sini ada seseorang yaitu Yusuf yang adalah gambaran daripada Kristus. Firaun di sana adalah gambaran saja ya dari Allah Bapa. Yang telah menyerahkan semua kuasa kepada Yusuf. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu berserulah dia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ada satu pelajaran di sini. Joseph reveal himself setelah apa? Semua orang Mesir keluar. Setelah segala kemesiran keluar daripada kita, barulah Yusuf menyatakan dirinya. Ingin mengalami revelation of Jesus, buang kemesiran dari sini. Coba semua sapu-sapu ya. Ya, dari hati, dari mulut, dari telinga. Oke, usir semua. Sebab juga dikatakan di dalam Yohanes pasal 13, setelah Yudas keluar, ya, maka berkat itu datang, saudara. Oke? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ayat kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaranlah pada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saudaraku, 7 kali tercatat Yusuf menangis. Saya tidak akan ceritakan di sini. Mungkin bagian Ibu Christine untuk mengajarkan. Bukan cengeng saudara, tapi hatinya dibuat sangat lembut. Setelah Corona Academy ini, hati kita lebih keras atau lebih lembut? Seharusnya lebih lembut ya, seharusnya. Maka mendekat, perhatikan sini. Dan Yusuf berkata pada saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia ini jadi penguasa negara adikuasa pada zaman itu. Tetapi dia tetap respect kepada bapaknya yang udah tua. Dan Yakub bahkan berkata, ditanya, berapa usiamu? Usia hamba 137 tahun. Dan isinya cuma penderitaan. Tapi Yusuf tetap menghormati, dan itu kunci luar biasa. Tetapi saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Why? Karena punya salah, saudara. Kemarin anjing kecil kita happy mendengar cuma petir 1 kali. Klaker. Langsung gemeter, saudara. Tiba kepada saya rangkul begini. Makin lama makin tenang. Dan tanda dia takut ekornya ke bawah, saudara. Tidak lama kemudian, agak lama baru dia kipit-kipit begini. Bagaimana ekor saudara? Karena saudara, tujuan iblis adalah membuat Anda takut, membuat Anda stres. Nanti dengarkan apa yang disampaikan Pak Roni. Kesaksian yang luar biasa. Lanjut. Nah ini, perhatikan di sini. Saya sengaja minta lagu tadi. Draw me close to you, never let me go. Ya. Lalu kata Yesus pada saudaranya, marilah dekat-dekat. Come,
Near to me, I pray you. Aku minta kepadamu, bahkan mohon. Sementara mereka ketakutan, Yesus berkata, come close to me. Perkataan near ini adalah emas yang saya dapatkan minggu yang lalu. Karena saya diberi pengertian tentang the power of closeness. Dari saudara-saudara Yusuf, ada yang satu ayah, lain ibu. Tapi ada satu ayah, satu ibu. Siapa namanya? Benjamin. Karena itu sekalipun karena kebodohan Raja Rehabeam, negara itu terpecah. Kerajaan utara namanya Israel dan kerajaan selatan namanya Yehuda. Suku Benyamin tetap bersama dengan suku Yehuda. Mari katakan bersama saya, the power of closeness. Sebab darah lebih kental dari susu. Betul ya? Darah itu lebih kental dari susu. Yang lain seayah, ini seayah dan seibu. Nanti saya akan perhatikan, ada special blessing buat Benjamin. Who is Benjamin? The last generation before Jesus come. Siapa mereka? Anda dan saya. Inilah generasi Benyamin, the son of my right hand. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Akulah saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sebentar renungkan, ada orang yang mengkhianati Anda. Ada orang yang menjual saudara. Ada seorang ibu datang pada saya, Pak. Saya diminta bersaksi melawan bos saya. Dan saya tidak yakin kalau bos saya itu salah. Saya bilang tolak saja. Kita anak Tuhan dijadikan peacemaker. Berpihak tanpa kejelasan itu tidak boleh. Memang netral itu suam-suam kuku. Ya, kita menang bukan karena Tuhan berpihak pada kita, tapi kita berpihak pada Tuhan. Kita lihat jelas di Amerika ya. Itu jelas sekali, saya tidak perlu bicarakan di sini. Tapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun Anda kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lanjut. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Sekalipun dengan cara mengkhianati. Dengan cara membuang aku dalam sumur. Dengan cara aku menjual aku kepada orang-orang Ismail. Kemudian jual lagi pada orang-orang Midian. Tidak ada luka lebih berat dari pengkhianatan. 40 tahun saya melayani Tuhan. Luka paling dalam adalah kalau dikhianati orang yang kita percayai. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, dan ada yang lebih dalam lagi. Bapak rohani kita. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan berkubang di dalam kegagalan. Jangan tinggal dalam masa lampau yang bodoh. Lihat ke depan. Lihat kekekalan. Yusuf bisa mengalahkan itu dan berkata, bukan kamu, but God, Elohim yang membawa aku ke sini. Liwat dijual itu apa akibatnya? Dia dijual dengan 20 keping perak. Gambaran pada Yesua. Yesua dijual berapa? 30 keping perak. Lanjut. Sebelumnya ayat ke-8 belum selesai tadi. Tetapi Allah, dia yang telah menempatkan aku, perhatikan di sana. Dia yang menempatkan aku, dia yang membuat aku menjadi bapak bagi Firaun, tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mana ada sih budak menjadi raja? Ada. Promosi tidak datang dari barat atau timur
atau dari padang belantara selatan, tapi daripada Tuhan. Karena itu kita sebagai anak Tuhan tidak perlu nginjak orang lain, jegal orang lain, nendang orang lain, gak perlu. Ada 3 pangkat luar biasa. Pertama, sebagai Abba. As a father for Pharaoh. Amin. Nanti akhir bulan ini ada mantan pangdam kita. Ya, biasanya duduk di belakang sana, saudara. Tidak mau kelihatan sama yang lain. Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak. Dia biasa duduk di belakang sana, tidak mau tunjukkan. Saudara, setelah pensiun malah diangkat sekarang, dikasih tanggung jawab. Yaitu wakilnya Bapak Doni Monardo. Wakil Ketua BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Ya, saudaraku, luar biasa. Dan beliau akan khotbah di sini jam 10 tanggal 28. Saya mengucap syukur Tuhan masih menempatkan anak-anaknya di Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kedua, sebagai tuan atas seluruh istananya. Mazmur 105 dia mengajar kepada para pemimpin Mesir. Why? He has wisdom. Di mana kita dapatkan orang seperti dia ini, kata Firaun, yang penuh dengan roh Allah yang kudus. Track recordnya luar biasa, saudara. Ada fitnah kepada dia. Yaitu mau memperkosa istri daripada Potifar. Saudara, kalau benar-benar Potifar percaya, dia tidak akan dipenjara tapi dipotong kepalanya. Lalu dicincang. Tidak. Potifar tahu. Ini istrinya nih. Karena sebetulnya Potifar disebutkan adalah yunak. Sari, bahasa itu sebetulnya bahasa Aram. Sari itu artinya apa? Orang kebiri. Istri hanya mungkin buat buat sosialitas saja. Tapi saya tidak pergi ke sana. Yang ketiga, dia disebutkan sebagai apa? Penguasa atas seluruh tanah Mesir. Katakan Abba, Adon, Masyal. Father, Lord, Masyal di situ penguasa, saudara ya. Abba, Adon, Masyal ya. Jadi Lord, jadi penguasa, saudara ya. Saudara, dari tempat paling rendah, dia dibuang kemana? Ke penjara kan? Penjara zaman dulu, saudara. Kalau di zaman sekarang, ya penjara itu enggak seperti zaman itu. Itu cuma lubang di dalam tanah. Bahkan pada zaman Persia, media Persia, itu lubang dalam tanah diisi apa? Diisi singa, saudara, atau ular. Tapi dia ada di sana. Kita bicara soal nurturing. Keberhasilan daripada Yusuf tidak luput daripada pendidikan ayahnya. Jangan lupa. Banyak orang fatherless. Dia ini motherless karena ibunya meninggal. Mungkin itu juga keadaan saudara. Tapi dia diajarkan, kita ini bukan bangsa biasa. Kita ini bangsa pilihan. Kita ini perwakilan daripada sorga. Banyak orang itu hidupnya menderita karena nggak tahu siapa dirinya. Pendidikan di rumah lebih penting. Ini yang saya ajarkan selama mulai bulan yang lalu. Bagus, tampan, tapi manis sikapnya. Siapa yang mengajar itu? Bukan sekolah. Itu orang tua. Ibu Christine saya salut. 3 putra Anda semuanya manis sikapnya. Karena itu kita lihat bagaimana mereka selalu dapat promosi. Saudara, saya pernah berbicara tentang Yusuf. Dia punya ilmu 4A. Pertama adalah aptitude. Ini harus saudara lakukan selama Corona Academy. Meningkatkan skill, meningkatkan kesehatan, menambah pengetahuan, ya, menambah keahlian. Saudara, itu yang saya lakukan.
Ada yang meningkatkan kesehatan. Pak Yosef berdiri sebentar. 1 hari 10 kilo ya Pak ya. Lari ya Pak ya. Lari. II juga. Ya saya enggak bisa saudara ya. Tapi mereka sedang meningkatkan apa? Daya tahan tubuh. Bukan yaitu mengeluh. Tapi aptitude. Saya percaya dia tidak nganggur selama saudaraku ada di rumah. Bayangkan anak usia 17 tahun sudah jadi supervisor. Why? Kalau yang lainnya ngobrol ngalor ngidul, dia belajar saudara. Belajar bagaimana manajemen. Itu mempersiapkan dia jadi penguasa di tanah Mesir. Saya percaya pada waktu dia jadi budak, dia tidak menangis. Kenapa? Why nasib saya? Enggak saudaraku. Dia mempelajari. Demikian juga ketika dia di dalam tahanan. Langsung diangkat jadi apa? Supervisor juga. Luar biasa saudaraku. Buat dirimu unggul. Yang kedua adalah attitude. Ada seorang hamba Tuhan John Maxwell yang saya kagumi. Dia berkata attitude itu sikap. Tampan wajahnya, manis sikapnya. Dia punya good attitude. John Maxwell mengatakan your attitude determine your altitude. Altitude itu ketinggian. Ada orang tinggal di kaki gunung, ada di lereng gunung, ada di puncak gunung. Semua bangsa Israel di kaki gunung. Para pemimpin di lereng gunung. Musa di puncak gunung. Dan sedikit di bawah Musa, Yosua. Your attitude determine your altitude. Ada sesuatu yang keempat ini mungkin tidak terlalu penting, tapi penting juga. Aparel. Aparel itu penampilan. Maksudnya cara berpakaian, cara bersikap. Ya, satu hari ada orang mau gabung dengan rock ministry. Dia cerita panjang lebar tentang kehebatan pelayanannya. Nah, saudara tahu apa yang saya lihat? Seperti orang lihat Tuhan lihat dalam hati, manusia lihat apa? Dari luar saudara. Celananya kotak-kotak, bajunya kembang-kembang. Saudaraku, bulu hidungnya nyerongot saudaraku. Ya, bukan cuma itu saudaraku, garasinya lupa ditutup. Bapak-bapak garasinya sudah ditutup. Betul saudara, itu penting. Pernah satu kali ada pengkhotbah Korea hebat sekali. Cuma orang enggak lihat khotbahnya. Mereka lihat garasi yang belum ditutup itu. Tentu saja saya bilang orang enggak bisa manage diri sendiri. Bagaimana bisa masuk dalam pelayanan? Yang jadi pelayan Tuhan kan mesti yang punya 4A ini. Ketika saya baru bertobat, kan pelayanan saya itu ngusir setan. Dan karena saya kontraktor, pakaian sehari-hari saya pakai jeans dan pakai polo shirt. Paling enak kalau ngusir setan pakai baju gitu kan. Tapi akibatnya saya khotbah juga tetap pakai baju itu. Zaman dulu nggak biasa orang pakai jeans saudara. Itu saya beritahu ya tahun 80 saudara. It was 30 years ago, 40 years ago, 40 tahun lalu. Lalu sahabat saya menegur saya. Yonas Suisa. Mas, kalau dia bicara dengan saya, dia Ambon tapi bahasanya bahasa Surabaya saudara. Mas, ojo ngono ta mas? Menghadap Tuhan loh, mewakili Tuhan. Ya kalau kerja silakan, pelayanan silakan. Tapi kalau khotbah, pakai baju yang necis. Karena itu saudaraku, aneh sekali tren sekarang. Ya Anda tahu orang pergi ke mall pakai apa? Pakai piyama. Edan enggak saudaraku? Iya toh? Yang pakai piyama bertobat. Orang tidak akan percaya kalau Anda perwakilan kerajaan Allah. Ya kan? Ini mungkin tidak kelihatan penting. Tapi orang lihat. Jadi pertama Yusuf itu hebat karena apa? Selalu mengupgrade dirinya. Invest in yourself. Belajar. Tingkatkan dirimu.
Saudaraku, saya sudah melayani Tuhan, sudah genjreng gitar 40 tahun. Tapi saya juga belajar bagaimana menggenjreng lebih baik. Betul. Sambil gitar saya, saya keliru di sini. Aptitude. Kedua, attitude. Kalau hari ini engkau mengalami kegagalan demi kegagalan, maybe it's because your attitude. Yang ketiga itu dengan sendirinya itu akibat. Apa rel perlu diperhatikan? Saya punya seorang teman umurnya sama dengan saya. Ya memang dia lebih muda lah. Cuma wajahnya kelihatan tua dia, saudaraku. Ya kalau dia sudah, kalau saya rambutnya tinggal tidak terlalu banyak. Kalau dia sudah bos, saudaraku, botak sama sekali. Tetapi dia memakai jeans yang sobek-sobek itu loh, saudara. Lah usia sudah hampir 70, 65 sekian. Saya bilang sama dia, kebetulan anak Surabaya pendeta ini. Saya bilang, kamu itu ya boys telat. Saya bilang begitu. Ya, boys telat. Oh gitu ya Pak Arifin. Iyalah. Lupus kamu itu. Apa itu Pak? Lupa usia. Karena aparel juga penting. Tapi bukan yang paling penting. Orang tidak bisa lihat hati. Yusuf tampan wajahnya dan manis sikapnya. Orang yang menyukai kesucian hati. Tapi sekarang yang saya mau katakan pada saudara adalah Yusuf berkata, come near to me. Kenapa orang tidak berani mendekat pada Tuhan? Punya salah. Kalau punya utang tidak bisa bayar dan mungkin tidak mau bayar, kan tidak enak ya. Karena itu saudaraku, biasanya teman baik duduk di sini, di tengah sini dulu ya. Kemudian satu di sana, satu di situ. Loh kenapa ini? Usut, punya utang, tidak mau bayar. Tidak ada, di sini nggak ada. Di sini kan baik semua. Di sini semua ide bagus, saudaraku. Bagus-bagus semua. Yusuf berkata, come near to me. Jangan takut. Jangan menyalahkan diri. Jangan menyiksa diri. Pak Roni cerita. Jumlah yang bunuh diri hampir sebanyak atau lebih banyak daripada mati karena corona di Jepang dan Korea. Di Korea orang melukai diri sendiri. Apa itu? Menyalahkan dirinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tahu kalau kita berdosa, kita punya pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan segala dosa kita dan menghapuskan segala kesalahan kita. Bohong kalau ada orang berkata tidak pernah salah. Saya ingat kesaksian daripada Bapak Mukhtar Riyadi, saudara. Dia bukan Kristen kan, tapi dia diajak karena dia suka dengan seorang pengkhotbah itu Bapak Pendeta Stephen Tong. Dan Stephen Tong berkata begini, siapa di sini tidak pernah berdosa? Silakan berdiri. Tidak ada yang berdiri kecuali Pak Mukhtar. Saya katanya, loh. Tidak pernah menipu istri. Sering katanya dia duduk lagi, saudaraku. Karena buat Chinese Toto, pokoknya tidak pernah nipu orang, tidak pernah buka cek kosong, itu tidak pernah berdosa. Kalau ke night club itu pergaulan. Kita punya kebudayaan kerajaan, saudaraku. Joseph artinya may he add. Our God is a God of addition and multiplication. Allah yang menambahkan dan Allah yang melipat gandakan. Karena itu saya melawan apapun yang dikatakan tentang tahun ini. Saya katakan the year of reproduction. Saya katakan corona revival. Orang bilang, Pak, ini ada gelombang kedua dari corona. Baca dulu, corona artinya apa? Mahkota.
Tuh raja kita bertahta. Yusuf itu bapak bagi Firaun. Ya itu bapak jenderal tuh telepon bilang kangen lembah pujian. Ya silakan. Tuhan tetap mengangkat dia, saudara. Saya mau beritahu kepada Anda. Penguasa atas seluruh tanah Mesir. Dan Tuhan atas seluruh istananya. Siapa dia? Warga negara belum, bukan juga. Tapi ketika dia keluar dari penjara, dia bersyukur. Orang Mesir itu kan digundul, saudara. Dan tidak ada kumis maupun cambangnya. Sekarang itu orang main identitas. Ada yang pakai jenggot sebesar kepalan tangan. Saya ini tidak mungkin punya jenggot sebab pirang, saudaraku. Pirang iji, maksudnya berapa lembar saja. Tapi Yusuf mencukur semuanya. Orang Ibrani kan berewak, saudara bayangkan, saudaraku, berapa tahun dia di dalam penjara itu. Saudara luar biasa. Sejak dia dibuang, dia, saudaraku, baru menghadap Firaun 13 tahun kemudian. Usia 30. Karena itu saya mengajarkan tentang kedewasaan. Tadi dalam suara gembala saya katakan usia 12 bar mitzvah. Bar itu putra, mitzvah itu firman Tuhan, Torah. Sudah dianggap bertanggung jawab. Tapi kita orang ngasih apa? Kamu itu popok bawang. Kamu itu sisi aja enggak benar. Sisi itu serot gitu. Soalnya dianggap enggak bisa apa-apa. Lain orang Yahudi. Karena itu usia 12 tahun sudah mulai dagang, saudaraku. Sudah mulai investment. Saudara yang kasih Tuhan. Yusuf berkata, come near to me. Jangan menyalahkan diri. His mercy, His compassion menghilangkan semua guilty feeling kita. Pada Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Disuruh mengaku mengasihi 3 kali. That's our God. That's our Lord. That's our King. Tepuk tangan buat dia. Saudara yang kekasih. Jadi kalau ada orang merasa kotor, datang pada Yesus. Itu yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak, Tuhan. Dia membersihkan saya. Melayakkan saya. Tadi pagi waktu saya lihat Pak Roni dan istrinya Nancy khotbah tandem di sini. Hati saya bangga sekali. Mereka bisa memanage pikiran, iman, perkataan, dan keuangan dengan baik. Saya ajarkan pada saudara sudah 30 tahun. Hidup bebas utang. Hidup financial freedom. Hidup tidak diatur orang lain. Hidup diatur Tuhan. Engkau akan mengalami promosi seperti Joseph. Sebagai Abba, Adon, Masyal. Ruler over all Egypt. Lalu kita lihat ayat selanjutnya, mari kita baca. Setelah suruh dekat. Jadi saudara, kita tidak mungkin dekat pada Tuhan kalau tidak ditarik oleh Roh Kudus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Kristus. Tidak ada seorang pun datang mendekat kalau tidak ditarik oleh Bapa. Melalui apa? Roh Kudus. Salah satu driver kita di sini baru terima Tuhan minggu lalu. Dia asal dari suku Pulau Garam, saudara. Ya. Lalu dia cerita. Dia mendapat penglihatan tentang seorang yang wajahnya bercahaya. Dan dia tidak tahu siapa itu. Dan yang wajahnya bercahaya itu memanggil dia. Dia tidak pernah expose dengan gereja, saudara.
Waktu dia bekerja pada salah satu jemaat kita dan hidupnya itu cuma sekitar para pengusaha di jemaat sini, saudara. Dia lihat, menurut dia ya, fotonya Tuhan Yesus. Loh, kok ada orang ini di sini katanya. Apa yang terjadi minggu lalu? Dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa yang membawa dia dekat? Tuhan sendiri. Jangan anggap enteng panggilanmu. Jangan anggap enteng yaitu seorang pilihanmu. Kita ingat penyanyi paling top di Indonesia. Saya sekarang masih kagum sekali sama dia. Bruri Marantika Peso 5. Kan pernah tuh ganti nama jadi Abdullah. Waktu jatuh cinta pada Anita Sarawak. Apa yang terjadi? Kemuliaannya hilang sama sekali. Kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi terakhir kan dia sudah bersama-sama ya, sudah kembali pada Tuhan. Luar biasa, saudara. Mari kita lihat selanjutnya apa yang dikatakan. Dan rencana pada Yusuf adalah rencana pada Yesus buat setiap kita. Segeralah kamu kembali pada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf putramu. Allah telah menempatkan aku sebagai Tuan atas seluruh tanah Mesir. Lord, Masyal. Ya, Adon, datanglah ke mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, katakan Goshen. Dan akan dekat kepadaku. Engkau setia anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan masih ada 5 tahun lagi. Kita tidak tahu corona ini berapa lama lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri bahwa saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Apa kita bisa andalkan? Apa yang keluar dari mulut Kristus. Jangan khawatir apa yang kamu makan, yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ya, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi cari terlebih dahulu apa? Serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dan Yusuf berkata, supaya engkau dekat kepadaku. Tanah Goshen itu tanah di antara 2 sungai. Tanah yang paling subur, paling mahal di seluruh tanah Mesir. Dan di situ ada ibu kota daripada Mesir, yaitu Ramses. Ramses dan Goshen itu satu kata. Goshen artinya drawing near. Jadi kalau saudara saat teduh nyanyikan lagu tadi. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Sebab itu kehendak Tuhan. Doa kita didengar kalau sesuai kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan dinyatakan seperti Yusuf berkata pada saudaranya. Draw close to me. Draw near. Goshen artinya drawing near. Ramses artinya the child atau the city of the sun. Orang Mesir menyembah matahari ya. Dewa Ra, Ramses. Tapi di situ juga istana daripada Yusuf. Dan dia mau saudaranya dekat dengan dia. Orang Asia ingin punya tanah besar. Lalu anaknya dibangunkan rumah sekitar tempat itu. Kalau orang Barat enggak gitu ya. Mereka individualistik. Tapi Yusuf berkata, engkau dan keluargamu dan anak cucumu. Saudaranya melakukan yang buruk. Dengan menjual dia, mengkhianati dia. Tetapi menggenapi rencana Tuhan yang disampaikan pada Abraham.
Keturunanmu akan dibawa ke satu bangsa, ke satu negeri, dan akan dianiaya. Tapi mereka akan keluar di sana dengan apa? Harta benda yang banyak. Saudara, saya dikatakan pendeta sesat sebab mengajarkan kemakmuran. Siapa di sini orang tua ingin anaknya makmur? Angkat tangan. Orang tua yang ingin anaknya makmur, bapak ibu yang ingin anaknya makmur, angkat tangan. Orang tua sehat. Siapa di sini bapak ibunya pengen anaknya begitu-begitu saja bahkan melarat, angkat tangan. Kalau angkat tangan tak bawakan ke Bangli sana. God is the best father. Amen. Aku mau supaya engkau dekat kepadaku. So tahu pemindahan kekayaan yang di dalam ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk membangun tempat kediaman Tuhan di padang belantara. Itu bisa terjadi lagi. Jadi kalau cuma membangun tempat ibadah, saudara, kita bangun di Sanur ya. Lantai yang ketiga itu. Tidak pernah mandek saudara. Lancar. Tanpa hutang. Pak Roni bersaksi. Kita beli tempat untuk ibadah di Dover, New Hampshire. Dekat Boston. Cash. Di tengah-tengah Corona Academy. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul. Alkitab tidak mengajarkan kita. Zaman dulu disebut berlazat-lazat. Hidup mewah tidak memperdulikan orang lain. Itu sakit. Itu dosa Sodom. Tetapi saudaraku, kita diberkati supaya jadi berkat buat orang lain. Pak, bagaimana Pak? Oh, saya bilang contoh minggu lalu saja. Saya bisa khotbah sekaligus. Di beberapa tempat tanpa naik pesawat. Dan nerima persembahan, sungguh nih, nerima persembahan sama seperti saya naik pesawat saudaraku. Luar biasa kan. Dan pada saat yang bersamaan, jamnya sama semua. Saudara, Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amen. Supaya engkau dekat kepadaku. Goshen, drawing near. Kalau kita baca sehari-hari kita baca kitab Keluaran. Maka di Mesir ada penyakit sampar. Di sini tidak, saudara. Saudara, saya dengar ada salah satu satelit kita terpapar corona. Saya mau beritahu, sembuh 100%. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saya mau beritahu saudara, ada perlindungan Tuhan atas kita. Dan inilah kehendak Yusuf. Pergilah kepada Bapa. Kita tahu bagaimana Yakub bersedih luar biasa. Salah satu soal aparel, yaitu dia memberikan kepada Yusuf jubah yang berwarna-warni. Apa itu? Jubah yang biasa dipakai oleh putra-putri raja. Nah, kalau saya pakai jas gini tidak mungkin saya main lumpur, kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada pengantin pakai baju pengantin, pakai cadar, main saudaraku di kolam yang kotor, main kodok. Tidak mungkin kan? Kecuali pengantin gila saudaraku. Amin. Lalu sekarang kita lihat apa yang dikatakan Firaun. Kepada Firaun mendengar berita yang tidak biasa nih. Yusuf dan saudara-saudaranya diperkenalkan kepada Firaun. Tetapi sebelumnya, yaitu dalam ayat selanjutnya dikatakan Yusuf dan saudaranya bercium-ciuman. Bahkan dia memeluk, yaitu leher daripada Benjamin, dan mereka saling berpelukan. Rekonsiliasi mendatangkan apa? Favor. Mendatangkan blessing. Mazmur 133 saya menjelaskan, kalau saudara duduk bersama dengan rukun, maka kesitulah berkat datang.
Dulu ada seorang jemaat di sini asal Jakarta, ke sini karena kerusuhan di Jakarta. Keluarga besar, punya beberapa pabrik. Nggak usah sebut pabrik apa, nanti mengira-ngira. Dan apa yang terjadi? Dia bilang gini, Pak Arifin, saya itu heran sama keluarga Pak Arifin kok begitu rukun. Keluarga kita nih Pak, Bapak ini bersatu padu. Kalau keluarga kita kumpul, kita bukan bersatu padu tapi padu. Padu bahasa Jawa itu berkelahi, saudaraku. Betul. Saya diundang datang ke keluarganya. Waduh, vilanya itu luar biasa. Besar. Kamarnya gede-gede. Waktu dengar firman Tuhan, tidak apa-apa. Begitu selesai firman Tuhan, perang ayat saudaraku. Berkelahi. Saya percaya hati Tuhan sedih lihat begitu. Tapi ketika mereka bersatu, maka Firaun memberikan berkat. Bahkan dia berkata begini, sudah, tidak usah bawa barangmu yang ada di Kanaan itu. The best of this land will be yours. Saya nggak ada salah dengar ya. Bukan the best of the land, of the heaven, the best of the land itu di sini. Satu hari saya dengan istri ada di ruang ganti pakaian kita dan dia bilang, coba lihat, semua yang terbaik itu pemberian orang semua, dari yang kita beli. The best of the land. Kalau saudara anti terserah. Saya diserang, saudara, ada seorang teman ya dulu ya juga salah satu pemimpin di kelompok kita. Dia keluar karena tidak setuju dengan persepuluhan. Persepuluhan itu bukan 10% karena bahasa aslinya ma'asir. Ma'asir itu pertambahan. Mau ngalami pertambahan? Salah satu yang disampaikan Pak Roni, kekuatan melawan corona adalah pengucapan syukur. Ingat pertolongan Tuhan masa yang lampau. Ketika aku memberi makan 5.000 orang, berapa sisanya? 12 bakul. 4.000 orang, 7 bakul. Ingat kelimpahan Tuhan. He can do it again. Saudara, hari-hari ini banyak gelombang. Kita dengar Pak Ferry diselamatkan ya, kapalnya terbalik. Karena mendekati apa? Imlek. Kemarin ada teman, tidak bisa mendarat di sini 1 jam muter. Karena di atas sudah angin keras sekali. Dan pilot berkata kalau sampai mencapai 1 jam persis kita kembali ke Jakarta. Karena mendekati apa? Musim semi. Ada musim yang baru buat setiap kita. Musim dingin ibu akan berlalu. Tetapi akan ada kekacauan. Gak usah takut, tepuk tangan bagi Allah kita. Musim semi akan datang. Imlek itu apa sih? Perayaan musim semi. Datangnya musim semi. Musim semi akan datang. Musim dingin akan berlalu. Sungai-sungai akan mencair kembali. Gunung-gunung es akan mencair kembali. Apa yang beku akan cair. Hati yang beku akan cair. Pikiran yang beku, yang tidak kreatif akan mencair. Tapi ada guntur. Jadi rupanya saya bukan cuma gembala manusia, saudaraku. Gembala anjing juga. Ketika anjing saya gemeter, saudaraku, saya cuma peluk dia. Lus-lus kepalanya. Tenang saudaraku. Manusia yang ada begini perlu apa? Pendampingan. Itu tugas kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Lalu kemarin dikirimlah kepada Yakub keledai-keledai, kereta-kereta berisi segala barang yang baik. Coba akhir dari yaitu Kejadian 45 tampilkan. Jemput ayammu seisi rumahmu ya tak? Kuberikan yang paling baik di tanah Mesir. Kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Goshen adalah tanah terbaik. Di dekat dengan kantor gubernur ada daerah Renon. Masa ada pengungsi di
dikasih kapling di renon. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. David berkata, undian bagiku selalu jatuh ke tanah yang permai. Saya bilang sama istri saya, coba lihat kita ini. Ya, orang lain susah saudaraku. Saya kesini cuma 1 menit. Hidupku dipermudah oleh Tuhan. Amin, tepuk tangan buat Allah kita. Apa yang kami alami, kalian alami juga. Bagian terakhir Kejadian 45. Mari kita lihat. Bagian terakhir, ayat terakhir. Ya tak? Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Yesus tetap hidup. Itu berita yang perlu dengar oleh dunia ini. Yesus tidak mati, tapi dia hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia menjadi kuasa. He is the Lord of Lords, the King of Kings. Tapi hati Yakub tetap dingin. Perhatikan sini. Yakub. Yakub artinya apa? Tukang jegal. Tukang pelintir kaki. Kaki kakaknya dipegang. Mulai dalam kandungan. Jadi saudaraku perlu berdoa buat Amerika. Di Amerika orang itu boleh menggugurkan kandungan sebelum dilahirkan. 1 menit sebelum dilahirkan boleh dibunuh. Itu bukan tissue. It's not a human tissue. It's a living being. Perhatikan di sini. Yakub saudaraku. Jadi ada 2 golongan, perhatikan di sini. Diberi kata-kata tidak cukup, diberi khotbah tidak cukup, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Perhatikan ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepada segala perkataan diucapkan Yusuf, sudah ya. Dan ketika dilihatnya apa? Kereta yang dikirim Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Revival, corona revival ayah mereka. Kata Yakub, cukup itu anakku Yusuf, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Perhatikan di sini, dia kembali bukan jadi Yakub, terjemahan bahasa Inggris Israel. Selama tidak percaya namamu Yakub, tetapi ketika percaya, engkau menjadi Israel. Berkemenangan bersama Tuhan. The Prince with God. Bukan Prince of God. The Prince with God. Bahasa Indonesia enggak kurang teliti. Israel said, it is enough. Saudaraku, kalau kita dapat Tuhan Yesus semuanya cukup. Masih ingat lagu kesayangan Ibu Gembala? Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya, semua dalam Yesus, dan Yesus semuanya. Ada untungnya loh saya lewat corona ini saudara. Biasa dia itu sayang lah sama saya, cuma sekarang sangat sayang, betul ya. Kalau malam itu seraku pipi saya dilus-lus gini. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Dia masih bersama saya katanya. Jadi saudaraku, Yusuf berkata, kamu merencanakan kejahatan, keburukan, alam merubahnya jadi kebaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku. Israel berkata, cukup. Mau hidup berkemenangan, katakan cukup. Amin. Yusuf putraku hidup. Aku pergi dan melihat dia sebelum aku mati. Selama dia tidak percaya bahwa Yusuf ada di atas takhta, dia cuma Yakub. Tetapi ketika dilihatnya kereta-kereta itu, karena itu Tuhan perlu memberkati umatnya supaya orang percaya. Coba dengar ya, hikmat orang miskin dihina saudara. Orang kaya itu tidak selalu pakai barang bagus. Nah, bukan soal itu saudaraku. Tapi kalau kita kaya dengan hikmat, ya, kita lebih dari cukup. Sebab Allah kita lebih dari cukup. Baru orang percaya bahwa Tuhan kita hidup. Nah saudara, kesaksian saya yang sembuh 3 hari itu,
Tanggal 1 masuk rumah sakit. Memang periksanya 31 ya. Jadi hari ketiga lah atau keempat lah saya dinyatakan sembuh. Orang berkata tidak mungkin. Dan bagaimana saya dapat yaitu imun lewat memuji Tuhan. Ada istri seorang dokter terkena corona masuk. Saudaraku, dan ini kasusnya berat. Kalau saya kan cuma sedang. Ini berat saudara. Karena apa? Sudah dikasih plasma konvalesen 3 kali. Bukan cuma itu. Saya kan cuma, saudaraku, ketika masuk rumah sakit saturasi 91. Lalu turun. Dia tinggal 60 saudara. Orang berkata hopeless case. Sebelum dia dimasukkan ICU, dia niru saya. Dia nyanyi. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Mungkin tidak persis seperti itu, tapi kata-katanya itu. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia sempat dipasang ventilator. Tapi hari kedua atau ketiga, dokter-dokter menggaruk kepalanya. Karena apa? Sembuh saudara. Dan ada masalah, ini dokternya telepon saya kemarin. Saya diberitahu oleh Ibu Christine. Dokternya telepon saya, Pak gimana nih Pak? Istri saya tidak boleh keluar rumah sakit. Karena tidak mungkin, tidak pernah terjadi. Kalau Yesus yang jamah semua orang kan heran. Maka namanya tanda heran saudaraku. Saya mesti apa? Dilarang keluar. Padahal itu ICU khusus COVID. Nanti istri saya akan ketularan. Oh enggak, kalau ketularan saya bilang ada darah Yesus. Tapi apa yang saya harus lakukan? Datang sama direkturnya. Ketemu direktur medisnya. Tanya kenapa enggak bisa. Tadi malam dia telepon saya. Sudah di kamar biasa. Bukan ICU loh. Di kamar biasa. Berapa banyak saya tahu. Itu jamahan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, haleluya. It is enough. Enough for me. My Lord live. Tuhanku cukup. Dia ada di atas takhta. Aku akan melihat dia. I will get a new revelation before I die. Aku melihat perbuatan yang besar sebelum aku mati. Cukup itu. Kata Israel. Pilih hari ini. Mau jadi Yakub atau Israel. Pak Roni cerita ketika dia berbaring. Dia mengarahkan pikirannya pada kekekalan. Dan saya cerita apa yang saya katakan pada dia. Pada waktu keadaan begitu parah buat dia. Karena semuanya sudah putih saudaraku. Ya, toraks nggak kelihatan, dia di CT scan. Putih semua karena dia terlambat. Dan waktu itu orang tidak gitu tahu cara menangani COVID saudara. Kan itu bulan Maret. Saya telepon dia, Ron, umurmu akan panjang. Tapi nanti cuma jambulmu hilang, saya bilang gitu saudaraku. Saya sebagai orang tua memberikan semangat. Dan kamu, nanti dia masuk Maret ya, bulan Juli, kamu tetap akan menikahkan putrimu di Amerika. Mendengar perkataan itu dia bangkit saudara. Draw me close to you. Never let me go. Dia bangkit saudara. Apa yang dibutuhkan orang lain? Saya beritahu. You want to have a fulfilled life? Only Jesus can give. He's on the throne. He's the Lord. Dia penguasa. Dan dia membangkitkan Yakub yang tadinya terpuruk. Ketika dia melihat kereta-kereta yang dikirim oleh Firaun, oleh Yusuf putranya, Tuhan Yesus akan menunjukkan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu, percaya. Percaya saja.
percaya saja. Nyanyi. Percaya saja. Makin berdiri. Semua pasti jadi. Percaya saja. Angkat tangan. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Angkat sekali lagi tanganmu. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Baik saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sementara saudara mempersiapkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakan, tahirkan, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita. Saudara bisa membaca ayat yang terdapat di dalamnya. Saya mendapat dari Mazmur pasal 7 ayat 10b. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Angkat roti saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara meyakini bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Kristus. Tuhan, terima kasih. Pindahkan cawan saudara ke tangan kanan. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara meyakini bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya salib-Mu yang menebus menyelamatkan kami. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan, semakin menghargai karya keselamatan, dan semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur. Amin. Baik saudara, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di GBI Rock Pluit. Saudara, bagi sebagian saudara sudah menerima kalender GBI Rock, dan di halaman terakhir saudara, di sini khusus dicetak untuk Pluit ada QR code untuk persembahan saudara. Nanti saudara bisa memakai QR code ini. Nanti di layar juga tercantum QR code dan juga nomor rekening GBI Rock Pluit. Entah itu diakonia, misi maupun umum dan perpuluhan saudara. Baik saudara, sementara saudara mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau menabur, berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya sungguh bermanfaat untuk pekabaran Injil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur saudara, dan saudara, kembali kita akan bertemu dalam ibadah online minggu depan saudara. Dan hari ini masih dalam suasana Imlek, kami dari GBI Roh Pluit mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Kongsi Facai saudara, biarlah momen yang baik ini kita pakai untuk semakin mengasihi sesama kita saudara. Akhirnya saudara, ibadah online sebentar kita akan akhiri. Selamat merayakan ibadah Imlek. Selamat hari Minggu saudara. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada ibadah online kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan akhiri ibadah online kami Tuhan, namun sebelumnya kami teringat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Mohon berkati, mohon lindungi bangsa kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, inspirasi bagi para pemimpin kami Tuhan. Untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Kabinet, lembaga negara, TNI Polri, semua kepala daerah kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, hikmat di dalam mengelola, di dalam memimpin negeri yang besar ini Tuhan. Juga tolong para pemimpin kami Tuhan, membantu para pemimpin kami supaya ada jalan keluar untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Satu hal yang kami mohon Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan rakyat Indonesia ya Tuhan. Ini permohonan kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk semua gerejamu dimanapun berada Tuhan. Biarlah menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan, menjadi terang dunia dan garam dunia dimanapun gerejamu berada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah online kami, dan sebelumnya kami mau menerima berkat darimu Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.